Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Angin kencang, rusak rumah dan tumbangkan pohon di Lumajang. Seorang warga terluka parah. Warga binaan di Lapas Jombang yang beragama Kristen mendapatkan remisi dan berkumpul keluarga saat perayaan Natal. Diduga terkait kendala teknis, pesona api biru atau Blue Fire di Kawah Ijen Bondowoso mendadak padam. Angin kencang yang terjadi di Lumajang menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan pohon tumbang. Akibat peristiwa alam itu, seorang warga terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto Lumajang. Doni Agus Saputra asal Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Haryoto Lumajang guna menjalani perawatan. Pemuda berusia 21 tahun tersebut terluka parah usai tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Selain Doni, dilaporkan sejumlah warga juga terluka akibat peristiwa angin kencang yang menyebabkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mendata sedikitnya ada 2 rumah warga ambruk. Satu rumah di Dusun Gelendang Petung, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Rumah milik Malika ini rusak parah diterjang angin kencang. Satu lagi rumah milik Satuhan di Desa Pasirian, Lumajang. Memang kalau melihat dengan kejadian kemarin, ada aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Salah satunya di saat-saat bulan-bulan Desember ini kita juga menghadapi cuaca ekstrim juga. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya cuaca ekstrim ini di saat-saat ataupun daerah-daerah rawan kebencanaan itu akan menimbulkan musibah kebencanaan. Itu salah satu. Untuk saat ini memang di wilayah kebencanaan ataupun rawan bencana memang masih stabil. Petugas BPBD Lumajang bergotong royong bersama warga menyingkirkan material rumah yang ambruk serta memotong pohon yang tumbang. BPBD mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi bencana akibat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Akses penghubung 3 kabupaten di Jawa Timur terputus. Sebuah jembatan di Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame, Lamongan, ambrol setelah diguyur hujan deras selama sepekan terakhir. Akibatnya warga dan para sopir truk muatan berat terpaksa mencari jalan alternatif yang lebih jauh demi keselamatan. Seperti inilah kondisi terkini jembatan di Desa Wedoro, Sukorame, Lamongan, Rabu siang. Bagian pondasi jembatan tergerus air menyisahkan konstruksi yang menggantung dan rawan ambruk lebih parah. Jembatan ini selama bertahun-tahun menjadi urat nadi aktivitas warga menghubungkan 3 kabupaten yaitu Lamongan, Jombang, dan Bojonegoro. Setiap hari jalur ini dilalui kendaraan angkutan hasil pertanian, logistik, hingga warga yang berangkat bekerja. Namun kini akses tersebut tak lagi aman dilintasi. Polsek Sukorame mengimbau para supir truk bermuatan berat untuk tidak melintas dan menggunakan jalur alternatif. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko kecelakaan dan kerusakan yang lebih fatal. Peristiwa ambrolnya jembatan terjadi pada Senin sore. Hujan deras selama kurang lebih 3 jam membuat air selokan meluap. Aliran air menggerus tanah di sisi pondasi hingga akhirnya konstruksi jembatan tak mampu menahan beban. Dari Jombang itu ke arah Babat, khususnya ke Grobogan atau Kabo ke utara. Kalau sini langsung memang jalan tikus, jadi
masuknya ke Bojonegoro. Untuk terkait yang ini ya diharapkan untuk perjalanan mobil-mobil besar atau mobil yang bermuatan berat disilahkan untuk mencari jalan alternatif yang lebih baik. Akibat ambrolnya jembatan ini, warga desa Wedoro mengatakan sangat terdampak karena jarak tempuh menjadi lebih jauh. Waktu perjalanan bertambah dan biaya operasional pun meningkat. Selain itu, kondisi ini dirasakan langsung oleh petani, pedagang, dan pekerja antar kabupaten. Curah hujan tinggi, jadi air yang dari selokan ini ketemu dengan air yang di sungai itu menjadikan pertemuan yang menghambat yang di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ini secara pembangunannya, ini untuk pembuangan yang dari jembatan yang ini ke sungai itu kurang agak ke dalam, Pak. Akhirnya terjadi korporasi, jadi terjadi penggerusan. Warga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan membangun jembatan, karena jembatan ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan jalur penghidupan dan harapan banyak orang yang mengandalkannya setiap hari. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan.